Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kita muliakan para kiai, wabil khusus para asatidz, pengurus madrasah diniyah Sabilul Muhsinin Sedayu, keluarga besar wali santri madrasah diniyah Sabilul Muhsinin yang dirahmati oleh Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya. Yang pertama, marilah kita bersyukur dulu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Ibu-ibu, hadis ini adalah gambaran nikmat jenengan malam hari ini. Man yuridillahu bihi khairan, manusia dikehendaki oleh Allah itu hidupnya baik. Manusia yang diinginkan oleh Allah hidupnya, masa depannya baik, itu sama Allah itu akan dituntun. Dituntun itu diarahkan, ditata, ya. Apanya yang ditata? Ilmu agamanya, akhlaknya, sampai dia paham Al-Quran, paham caranya sholat, paham caranya beribadah. Nah, anak berangkat ngaji ke Madin, ke TPQ ini, Bapak Ibu, itu adalah anak yang dipilih oleh Allah, hidupnya besok jadi baik. Ya. Anak mau berangkat TPQ, mau berangkat ke pesantren, mau mondok, ya, mau ngaji, itu adalah anak-anak yang memang sama Allah mau ditata hidupnya dan masa depannya ditata oleh Allah menjadi baik. Dan inilah yang dinamakan takdir paling istimewa. Jenengan tidak usah tanya, takdir sing apik kuwi sing pripun Pak Saiful. Ya. Takdir yang baik itu adalah ketika jenengan punya anak, tapi anaknya mau berangkat haji. Ya, itu takdir yang paling istimewa. Kenapa? Ya tadi, may yuridillahu bihi khairan. Ini Hasan misalkan. Hasan ini dikehendaki oleh Allah, hidupnya masa depannya baik. Maka cara Allah membuat dia masa depannya baik itu yang pertama kata Rasulullah, yufaqihu fiddin. Allah akan membuat dia paham ilmu agama. Tema pengajian malam hari ini adalah bagaimana mendidik anak, mengasuh anak. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah itu yang seperti apa? Ya. Rasulullah niku lagi ngajarke janji bocah didik anak itu pripun Pak Saiful. Kita malam hari ini akan belajar itu. Ya. Saya tadi itu melihat status WA guru ngaji saya. Namanya Habib Zain Al-Aidid. Rumahnya Gunung Pring. Beliau ini dosen. Ya. Dosen di kampusnya Gus Yusuf. Nah, beliau nulis di status itu gambarnya itu ayam. Ayam itu bahasa Jawanya apa? Pitik. Ya. Ayam itu sedang ngengkremi endoge. Ya. Terus guru ngaji saya bilang, didik anak itu seperti ayam yang ngengkremi anaknya. Tetapi Bapak Ibu, jangan jadi seperti ayam. Ya Bu ya.
Orang tua itu tidak boleh koyo pitik, kata Mbah Maimun juga. Kenapa? Karena pitik itu tidak hafal mana telurnya, mana yang bukan telurnya. Ya, jangan sampai kita itu seperti pitik, tidak hafal induknya yang mana itu yang mana. Coba, ada ayam bertelur, terus telurnya dengan tukerin, tetap diangkernya loh Pak. Ya, ini ada 2 ayam ini bertelur semua. Dengan tukar ini induknya, tetap diangkernya kok. Karena apa? Karena ayam tidak hafal induknya sendiri. Nah, maka jangan sampai di sedayu ini ya. Di sedayu ini ada orang tua yang tidak ngerti anaknya. Ya, ada orang tua yang tidak ngerti anaknya lagi ngaji sampai kemana. Ya, jangan sampai ada orang tua yang tidak paham. Oh, boleh anakku wis apal atahiyat toh. Jangan sampai. Kalau ada orang tua nggak ngerti anaknya main kemana, ngajinya sampai apa, bacaan sholatnya udah hafal apa belum, kok orang tuanya nggak ngerti, kata Mbah Maimun iki wong tua koyo. Ya, maka Bapak Ibu, ketika saya di pesantren itu, abah saya itu setiap saya pulang liburan itu sudah beli kitab. Sudah beli kitab. Kagum nopo nih Pak? Ngetes anak ini. Ya, ngetes Bapak Ibu. Jadi begitu saya pulang dari pesantren sampai rumah, sehari 2 hari istirahat, hari ketiga abah saya sudah manggil saya. Jajal gini, iki kitabnya dibaca, dimaknai, dijelaskan. Nah itu. Jadi jangan sampai jenengan itu di sini tuh pasrah bongkoan. Saya begitu. Jenengan jangan sampai di sini cuma cultok. Ya, ini sudah istimewa ada mujahadah. Tapi akan lebih istimewa lagi anaknya berangkat ngaji, ya dimujahadahi, tapi jenengan ngerti perkembangan anak. Ibu ya, harus ngerti. Harus ngerti. Supaya apa? Supaya guru sama orang tua kompak. Nek jenengan ngandalke gurune ya mesake gurune. Ya. Ini harus rukun. Harus rukun ibu-ibu. Maka gini, saya tak cerita di dongeng. Ada bapak-bapak itu namanya Pak Asep. Cinta Bu? Pak Asep. Pak Asep. Dengan ngertos bener. Istrinya Pak Asep cinta. Bu Asep. Ada yang namanya Pak Asep bersama istrinya Bu Asep. Pak Asep ini di rumah punya sapi 2. Setiap hari Pak Asep ini ngarit, Bu. Ya, ngarit, rumputnya diangkut pakai sepeda ontel. Oh, setiap hari. Nah, suatu hari Pak Asep ngarit, rumputnya dinaikin ke sepeda seperti biasa dia montel itu, tiba-tiba pedal sepedanya ini karena berat rumputnya, pedalnya tidak kuat terus patah. Tahu pedal Bu? Tingguan gue ini dulu. Ini patah, pedal sepedanya Pak Asep itu patah. Akhirnya sepedanya ini tidak bisa dipakai. Besok Pak Asep kembali lagi merumput, ngarit, tetapi jalan kaki. Pak Asep jalan kaki. Kalau jalan kaki, rumputnya dinaikin sepeda atau dipikul? Dipikul, betul nggak Pak? Digotong di sini. Karena setiap hari gotong-gotong rumput, karena Pak Asep sudah tua, lama-lama masuk hati, kesel, kecapean. Nah, istrinya itu setiap ngeroi gitu, lama-lama nggak tega ini Bu Asep ini. Ya, nggak tega. Setiap suaminya masuk angin, keroan. Dia masuk angin, keroan gitu.
Nah lama-lama Bu Asep ini tidak tega, ya Allah, kok malah suamiku kok yang pin masuk angin terus, dan masuk angin itu gara-gara apa Bu? Gara-gara ngarit sepedanya rusak. Akhirnya pas ngeroi suaminya itu Bu Asep kelingan, oh biyen pas aku rapi ya suamiku ngasih hadiah aku anting giwang. Tetap giwang belum? Nah, tapi ning digito. Akhirnya giwangnya ini nggak dipakai sama Bu Asep karena cuma sebelah yang kanan kok. Akhirnya disimpan itu giwang. Akhirnya Bu Asep itu, oh iya aku dua giwang yang nang lemari tinggi. Tak dol wae getuku pedal sepeda. Dan bojone bisa berangkat lagi ke sawah naik sepeda. Kata Bu Asep, besok lah hari Senin aku mau ke pasar, tak jual giwangnya diam-diam supaya suamiku tidak tahu. Nanti aku mau beli sepeda terus tak bungkus, tak kasih ke suami hadiah terindah. Itu siapa Bu? Siapa itu? Bu Asep. Ketika Pak Asep itu lagi dikerok-kerok sama istrinya, Pak Asep itu, ya Allah terima kasih punya istri solihah, baik, sayang sama suami. Nah, Pak Asep ingat, oh besok Senin itu istriku ulang tahun. Aku mau ngasih hadiah lah ke istriku. Besok aku mau ke pasar diam-diam. Sepedanya kan udah lama nggak dipakai, wong rusak. Harus tak tol, tak tuku giwang situ. Dan giwangnya bisa dipakai. Senin pagi Bu Asep berangkat diam-diam tuh Bu, ngelimpekin. Pak Asep mangkat tanggudu. Pasar ngedol apa? Sepeda. Beli apa itu? Giwang. Bu Asep ngedol giwang getuku, pedal sepeda. Pak Asep ngedol sepeda getuku, dibungkus tuh giwangnya, diumpetin jadi kado ulang tahun. Bu Asep juga sama, beli apa? Pedal sepeda dibungkus kayak hadiah suaminya. Nah, begitu malam hari di kamar berdua tuh Bu, Pak, kata Bu Asep, ini hadiah biar Bapak nggak masuk angin lagi. Oh ya Bu, makasih, kata Pak Asep. Kata Pak Asep, oh ya kamu kan hari ini ulang tahun. Ini hadiah dariku ulang tahun, ya tolong dibuka nanti dipakai. Begitu dibuka, isinya apa Bu? Giwang. Berapa? 1. Pak Asep buka, isinya apa? Pedal sepeda. Sekarang saya tanya, niku niatnya saya nopo elek itu? Bagus toh niatnya? Niatnya baik. Pak Asep niatnya baik, Bu Asep niatnya baik, tapi manfaat boten? Boten manfaat. Sama Bu Asep ini kan ya wali santri Madin Sabilul Muslimin. Niatnya baik, nitipkan anak di sini supaya bisa ngaji. Ini gurunya sama, ngajari bocah ngaji. Niatnya ya bagus supaya anak bisa ngaji, bisa toh. Tetapi kalau orang tua ini wali santri jenengan sama gurunya ini tidak kompak, itu kegiatan ngaji setiap hari tidak akan tercapai targetnya. Tidak akan tercapai. Karena apa? Jenengan ya cul, ya kono, yang penting gue harus mangkat ngaji. Gurunya ya sama, tinggalin aku yang semua ngaji. Ngerti-ngerti begitu dia sudah SMA, suruh baca Quran, tajwidnya berantakan, bacaannya nah monggo Bapak Ibu, sesekali jenengan itu anaknya disuruh deres di rumah, ya. Malah nyusul Pak Arifin. Di sini ini kalau pakai apa? Yang doa ikro atau ikro? Pakai ikro ya, pakai ikro.
Kalau Iqra itu kan jilid 5, jilid 6 sudah bisa baca Quran ya. Oke. Jadi metode baca Quran itu banyak, Bu. Saya dulu kecil tuh tuturutan. An, in, un, betul? Dan bin, bun. Kulo tuturutan, Bu. Kulo niki produk tuturutan. Ya, Qurannya kecil toh, tuturutan. Setelah tuturutan muncul ada yang namanya Iqra, ada yang namanya Yanbu'a, ada yang namanya Qiraati. Sekarang muncul lagi yang namanya Ummi, ada lagi namanya Tilawati. Semua huruf hijaiyah itu. Ya, tetapi Bapak Ibu semuanya itu bagus. Ya, di Magelang ini macam-macam. Di sekolahan saya itu dulu pakainya Qiraati. Sekarang ganti Yanbu'a. Yanbu'a itu saking kudus. Ya, Tegarrejo itu pakainya Yanbu'a. Ya, kenapa Yanbu'a? Yanbu'a itu gampang dipakainya, sama ada tawasulnya dulu sebelum ngaji. Jadi itu, Bapak Ibu. Saya juga dulu pakai itu. Nah, kalau saya boleh ngasih masukan, kalau anak sudah Iqra jilid 5, 4, 5, 6 itu dikasih hadiah Al-Quran 1. Suruh apa? Dibaca di rumahnya terus. Supaya apa? Supaya rumahnya didatangi malaikat setiap hari. Bu, nek saya bertamu ke rumah jenengan senang boten? Senang. Ya, ada Pak Lurah bertamu ke rumah jenengan senang boten? Pak Jokowi senang. Nah ini Bu, kalau anak kita kok di rumah deres Quran, itu rumah kita didatangi malaikat. Maka saya bilang ke putri saya punya anak perempuan kelas 3 SD. Saya bilang ke anak saya, ayah tidak minta kamu ranking 1. Walaupun anak saya ranking 1. Saya bilang ke anak saya, ayah nggak minta kamu juara. Walaupun dia juara juga kalau lomba pidato. Terus mintanya apa ayah itu? Saya jawab ke anak saya, ayahmu ini cuma minta tolong tiap malam rumah kita diundang malaikat supaya masuk. Anak saya langsung bingung, gimana itu caranya? Caranya gampang. Nek bar maghrib, TV-nya dipateni, HP-nya dijelengke, dibuka Quran. Coba jenengan saya tanya, mana yang lebih enak di telinga jenengan? Ba'da maghrib, rengeng-rengeng HP, atau rengeng-rengeng baca Quran? Baca Quran. Ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya tuh punya aturan dimanapun ini, kayak saya kampanye. Kemarin saya ngisi pengajian di kantor Bupati. Pak Bupatinya itu PJ-nya Pak Ahanto itu sampai tidak beranjak Pak. Biasanya kalau saya ngisi pengajian di kantor Bupati, setelah sambutan Bupatinya pergi. Akhirnya pejabatnya pergi juga. Yang ikut ngaji nih ibu-ibu kok. Kemarin itu pejabatnya nggak ada yang berani keluar Pak. Pak Arifin. Kenapa? Karena pejabatnya masih semua. Tentu dari kira nawati Pak Bupati namanya ngaji kok. Saya sampaikan kepada Pak Bupati. Ya, jangan sampai di rumah kita itu tidak pernah dirawuhi malaikat sebab tilawah Al-Quran. Malam hari ini saya ngasih usulan seperti itu ke jenengan. Jangan sampai di rumah jenengan tidak ada Al-Quran. Kalau sudah ada Al-Quran, jangan sampai tidak pernah dibuka. Supaya sering dibuka, anaknya ngaji di sini. Kalau sudah lancar, tak sedayu ini. Kalau pada maghrib kompak, renang-renangnya apa? Al-Quran. Anak-anak ngaji jam berapa di sini Pak? Sampai maghrib. Setelah maghrib pulang Bang? Syukur-syukur di rumah 5 ayat, 10 ayat. Ya, kalau anaknya belum mau, ya bapak ibunya ngasih contoh dulu. Kenapa? Mergo anak kuwi fotokopine wong. Nek wong tuane seneng dolanan handphone ya anak itu dolanan HP. Ya, jadi jangan salahkan anak. Pak Ustaz, anak saya kok seneng HP, kenapa toh? Saya jawab, karena HP lebih menyenangkan. Betul enggak?
Iya. Kenapa anak ini senang lihat ini, Bu? Karena HP itu lebih menyenangkan ketimbang ibunya. Coba, anak itu lebih senang ngadepi HP atau ngadepi ibunya? HP, kamu ibunya gak menyenangkan ibu. Betul? Jangan nonton HP, YouTube, apa game. Hanya game itu kan jeng-jeng, selamat, dapat bintang, gitu kan? Nah ibunya kan ngomel. Nah itulah kenapa anak itu lebih senang HP. Karena apa? HP lebih menyenangkan ketimbang ibunya sendiri. Terus pripun Pak Ustadz? Jadilah orang tua yang lebih menyenangkan dibanding HP. Nah ini Bapak Ibu. Ya, monggo. Ini tantangan buat kita. Itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada 3 hadis yang ingin saya sampaikan malam hari ini. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendidik anak, Bapak Ibu. Yang pertama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Hadisnya begini, Bapak Ibu. Bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, min haqqil waladi alal walidi salah satu asya. Bu, ibu punya hak enggak dari suami? Punya ya Bu ya? Diapain? Dikasih uang belanja, betul? Dibelikan baju, betul? Kalau suaminya tidak ngasih hak istri, suaminya dosa, betul? Sekarang saya tanya, suami punya hak enggak dari istrinya? Punya. Dilayani, dimasakan, dibuatkan minum teh, dibuatkan kopi. Itu hak suami. Bu, kalau suami pulang ke rumah, jangan diajak ngobrol dulu. Biarkan dia ngopi dan merokok dulu 2 batang. Betul ya? Kenapa? Karena laki-laki itu nggak bisa diajak ngobrol kalau belum ngopi, belum merokok, dan belum makan. Tenang itu. Ya, kok lapar, capek, belum rokokan, belum ngopi, jadi interogasi istrinya, ngamuk itu. Tenang. Kok bisa gitu Pak Ustadz? Jaringan di otak hipotalamus laki-laki, ada yang namanya hipotalamus, itu lebih lebar dibanding hipotalamus perempuan. Kalau jenengan punya anak laki-laki, nasihati anak laki-laki itu setelah dia makan. Jangan nasihati anak laki-laki dalam kondisi lapar. Mesti nggak masuk nasihatnya. Ya, ngamuk mesti. Kenapa? Lapar ngeleh. Sama bapak-bapak juga gitu. Nah, istri punya hak dari suami, suami punya hak dari istri. Nah, sekarang yang jarang dibahas nih. Kata Rasulullah, min haqqil waladi alal walidi salasa. Anak punya hak dari orang tua. Berapa haknya? 3. Apa nih Bu? Hak anak dari orang tua 1, ayyuhsina ismahu. Dikasih nama yang baik. Hak anak ini yang pertama Pak, diberi nama yang baik. Sudah ya? Jangan paham artinya toh? Anaknya itu ada artinya nggak namanya? Ada. Jangan sudah paham. Jangan sampai tidak paham. Karena itu doa. Dulu ada mahasiswi di Jogja, sama orang tuanya itu dikasih nama Liana. Itu kan namanya bagus itu, Siti Liana. Namanya cantik, tapi artinya burung. Sama dosennya ditanya, Mbak, kowe ngerti ora maknane jenengmu kuwi apa? Nangis bocah itu. Nangis seteguhan. Pulang di ngetos Pak. Lah orang diganti. Oh, orang tua saya ngasih namanya itu kok. Nangis itu anaknya. Jangan ngertos Liana artinya apa? Harus paham ya. Li'anah itu diambil dari kata li'an. Li'aniku sumpah seorang istri. Perempuan harus paham ini nitpikin. Ada yang namanya dalam pernikahan itu sumpah li'an. Sumpah li'an itu diucapkan oleh perempuan ketika dia hamil
tetapi bayi di dalam perutnya hasil berzina dengan laki-laki lain. Maka dia bersumpah. Jadi kalau ada perempuan, aku bersumpah bayi yang di perutku adalah hasil berzina dengan laki-laki lain, bukan dengan suami. Itu namanya sumpah lisan. Sumpah itu malah dikasihkan ke nama anaknya. Berarti anaknya nanti lapang. Dengan laki-laki manis. Ini contoh orang tua yang tidak memberikan hak kepada anak. Ini kejadian, ya. Mahasiswinya Pak Kiai Labib. Pak Kiai Labib itu Pak Kiainya Tempuran. Guru saya ngaji tafsir. Ya, ada yang namanya Pak Kiai Ahmad Labib, adiknya Pak Kiai Said Asror. Ya, wakil Rois PBNU Tempuran. Beliau punya mahasiswi, dikasih nama sama orang tuanya, namanya Nuri Ahmad. Alhamdulillah min Siti Hinjiro. Bagus, tapi aslinya Hinjiro itu babi. Ada lagi teman saya namanya Ahmad Tuban. Ahmad Tuban itu keren tuh. Oh ya, nama kota. Tapi Tuban itu celana dalam artinya. Yo. Siti Migropa. Kan keren itu. Tapi Migropa itu artinya hidung buat mandi. Ayo. Ya. Hati-hati Bu, ngasih nama Hamam sama Hammam itu beda. Hamam itu sama Hammam itu beda. Hammam itu kamar mandi. Hati-hati loh, bahasa Arab itu ya Pak ya. Kalau nggak ngerti maknanya repot itu. Ya contohnya ya itu tadi. Ya. Awal itu orang tua itu. Saya diceritain itu sama Pak Kiai Labib di Tempuran pas ngaji tafsir itu ya repot. Jadi hak anak dari orang tua apa Bu? Diberi nama yang baik. Satu. Yang kedua, siapa kan ya Bu? Jadi istimewa nih, tanpa AC kok nggak tumbuh ya. AC-nya alami gitu. Wah, di rumah saya itu di Megayogan Bu, kipas 24 jam. Terus saya kalau tidur ini musim-musim bulan kayak gini ini kan sumuk. Kalau tidur itu kakinya harus sentuh lantai Pak. Panasnya besar. Nah, hak anak yang kedua adalah wa yu'allimahu alkitab. Anak punya hak dari orang tua dididik Al-Quran. Jadi yang wajib ngajari Al-Quran adalah orang tuanya, bukan guru ngajinya. Saya ulangi sekali lagi. Yang wajib ngajari anak alif bata, sholat, Quran, kitab itu bapak ibunya, bukan guru ngaji. Guru ngaji tidak wajib ngajari anak jenengan itu Al-Quran. Tapi kan jenengan terus ngomong, aku raiso ya Pak. Aku sibuk ya Pak. Buat saya ngeyel ya tak ulang dulu. Betul enggak? Nah, kewajiban jenengan ini akhirnya jenengan minta tolong kepada guru ngaji di Sabilul Muhsinin ini. Karena jenengan sudah digantikan oleh guru ngaji, maka jenengan tidak dosa. Tapi ya luwes jenengan matur nuwun ke guru ngajinya. Terus betul. Ini SPP-nya 1.000 loh Pak. Hah? Wah, penak tenang. Masya Allah. Ya Allah. Hebat tenang. Ya, Bu. Sabilul Muhsinin ini rezeki buat warga sekali. Rezeki tenang. Ya, kenapa? Saya harus mengeluarkan uang 1.600.000 setiap bulan untuk gaji guru ngaji. Di sana di samping rumah saya ada musola 2 lantai besar. Saya kasih nama musola karena belum dipakai Jumatan. Tadinya saya yang ngajar ngaji sendirian, yang ngaji ada 30 anak. Tetapi saya ini galak Bu kalau ngajar ngaji. Pol galak onten tanggane sing ra trimo putrane tak kompon rombon itu tidak dididik. Nggak terima. Ya saya bilang kalau nggak mau saya didik, saya ajar, dimonggo diulang dewe tenggalem.
Iso, lah pripun? Ayo piye lah anakku jadi jewer. Padahal saya jewer itu gini loh Bu, anak kok dijewer gini itu bisa menyebabkan tambah cerdas. Karena di sini ada sel saraf yang tertarik. Kalau jenengan terapi di tempat pijat di Magelang, ada namanya Nakamura di Jalan Pemuda itu. Kiri jalan setelah lampu merah. Itu kalau pijat di situ 1 jam bayar 120.000. Di antara yang dipijati adalah kupingnya di sini. Setelah saya baca, fungsinya adalah meregangkan saraf-saraf. Nah, dia kiai biasa tuh Pak Jewer santrinya. Dia santrinya jadi cerdas. Nah sekarang di Jewer, bapaknya ngamuk. Bapaknya ngamuk itu. Itu terjadi di tempat saya. Akhirnya saya pamit. Monggo, saya tidak mau ngajak. Kalau boten mutung, ini menghindari maksiat. Ya, saya bilang silakan TPK-nya saya lepas. Oh, pripun Pak Ustaz, nanti akan memiliki boten yang ngaji lare-lare. Sekarang pilihannya cuma 2. Tak ulang, ning aku galak. Apa golek guru dari luar. Oh, ustaznya saking mawon. Saking jobo mawon terus nyari ustaz dari luar. Begitu dapat ustaz dari luar, saya tanya. Jenengan nek ngelesi bocah, ngelesi IPA, matematika, niku ngaji ujian niku bayar pinten sekali pertemuan. 35.000 Pak Ustaz. Ora mulang ngaji toh, mulang matematika toh. Saiki ono ustaz jauh dari Muntilan datang ke sini mulang ngaji. Kuwi nganggo bensin apa aqua? Di bensin Pak Ustaz. Ya, luwes mana gaji guru matematika atau gaji guru ngaji? Yang bisa menuntun orang tuanya sampai ke surga adalah guru ngajinya. Luwesnya pripun? Luwesnya disangoni guru ngaji. Piro? Sampean nitip motor tempat parkiran ku pinten? Ya 2.000 Pak Ustaz. Teng alun-alun pinten sami Ibu? 4.000 Pak mobil. Motor kalau nggak salah 3.000. Akan ada baru itu tulisannya tarif parkir terbaru di alun-alun. Tarif parkir paling mahal itu di Kota Magelang kayaknya. Iku nitip motor di pasar bayar 2.000. Ya, nitip anak di TPK ya, kudune lebih dari 2.000 toh. Kudune. Mas Pak Ari tadi bilang 1 juta Pak Depu. Nah, ini saya cerita di TPK saya. Nah, kalau jenengan tadi bilang, saya kan nggak tahu ya di sini tuh bayar apa enggak. Free, Masya Allah. Istimewa. Apa itu? Maka saya bilang ke orang tua, nitip motor di terminal, di pasar, di parkiran, di depan Indomaret. Tukang parkir minta 2.000 jenengan nggak ngamuk. Sekarang jenengan parkir anak di TPK dari jam 4 sampai jam setengah 6. Anaknya dididik kenal Allah, ngajar ngaji dapat pahala, orang tuanya dijamin surga. Tak minta 5.000 kok jenengan ngamuk kebangsaan. Pun Pak Ustaz, anu mawon 10.000 mawon. 10.000 kali 30 jadi berapa itu? 300.000. Padahal guru ngajinya 4, saya harus bayar 1.600.000 kurang pinter itu. 1.300.000. Gimana saya nyari 1.300.000? Nodongi orang saya itu. Setiap bulan keliling dari rumah ke rumah saya. Setiap tanggal 5 sedekah subuh saya todongi. Ya, saya todongi warga itu. Sampai dengar melu murid-murid di TPK. Ayo, ya. Siapa tahu besok kita akan masuk surga sebabnya. Sudah tahu ceritanya Pak Abdurrahman? Sudah dengar ceritanya Pak Abdurrahman belum? Belum Pak? Pak Abdurrahman itu terkenal tukang gali kuburan. Pak Abdurrahman itu tukang gali kuburan, penjaga kuburan. Ada ibu-ibu datang ke kuburan minta tolong, Pak Abdurrahman, tolong galikan liang kubur 1 buat anak saya. Siap, kata Pak Abdurrahman. Digali liang kuburnya. Setelah beberapa jam, jenazah datang. Jenazah Pak Abdurrahman kan petugas resmi yang dibayar sama negara. Ya, dia turun ke liang kubur, dia terima jenazahnya itu. Biasanya yang terima jenazah berapa orang? 3.
3-4, betul? Nah, Pak Abdurrahman turun. Begitu dia nerima jenazah, diletakkan ke liang lahat, di matanya Pak Abdurrahman, itu kuburannya berubah menjadi taman yang sangat indah. Pingsan Pak Abdurrahman. Yang lainnya nggak pingsan. Cuma Pak Abdurrahman kok pingsan. Kenapa? Nggak kuat, kaget. Jadi jenazahnya itu diambil oleh 2 makhluk bercahaya. Jenazahnya diambil, kuburannya berubah menjadi taman yang sangat indah, seperti taman surga yang sering diceritakan kiai-kiai. Pingsan Pak Abdurrahman itu akhirnya dikeluarkan dari kubur. Diteruskan orang lain. Bu, ini jenengan jadi Pak Abdurrahman. Malamnya itu bisa tidur nggak kira-kira? Mesti kepikiran toh? Wah, mau opo? Gitu kan, betul nggak? Nah, Pak Abdurrahman sama. Tiap malam kepikiran tinggi, kayak tenang kok ora. Bertanya-tanya nih ke Pak Abdurrahman. Akhirnya beberapa minggu kemudian, ibu yang sama datang lagi. Sama ini. Pak Abdurrahman, minta tolong lagi ya. Apapun Bu, tolong didaweke kuburan si Jimenez persis koyo ini. Ya, digali sama Pak Abdurrahman kuburannya. Selesai digali, datang jenazah. Nah, Pak Abdurrahman turun sekali lagi. Bismillah. Dia dalam hatinya ngucap ini, nek podo kejadian nih, aku rawat pingsan. Turun Pak Abdurrahman. Begitu dia terima jenazahnya, dia letakkan ke liang lahat. Sama kejadiannya Bu. Persis ada 2 sosok makhluk bercahaya putih bersih mengambil jenazah itu, membawa pergi, dan kuburannya itu berubah menjadi taman yang sangat indah. Pak Abdurrahman tidak kuat, lemes tapi tidak pingsan. Selesai dikuburkan, orang-orang yang pengantar jenazah pulang, Pak Abdurrahman itu penasaran. Akhirnya ibu ini dicegat sama Pak Abdurrahman. Bu, stop. Kula jeung tangguh. Pripun Pak Abdurrahman? Dengan jujur ya. Yang meninggal itu siapa? Anak saya, Pak. Pripun? Asing kemarin sing wingi dinten niku putra kula nggih. Dua-duanya putra jenengan, ya. Yang pertama itu emasnya, yang pertama adiknya, yang kedua emasnya. Pripun Pak Abdurrahman? Dengan jujur kata Pak Abdurrahman. Apa amal soleh putra jenengan? Kata Pak Abdurrahman. Apa amal soleh putra jenengan? Kenapa putra jenengan itu dimuliakan? Kuburannya jadi taman surga, jenazahnya diambil malaikat. Kulo yakin itu malaikat. Liane nggak bisa lihat, tapi saya bisa lihat, kata Pak Abdurrahman. Dan aku pingsan kemarin tuh. Iya. Kenapa jenengan pingsan? Itu putra jenengan ini digendong sama 2 makhluk bercahaya, kuburannya berubah menjadi taman yang indah, dan itu gambaran surga yang saya dapat. Pertanyaan Pak Abdurrahman cuma satu, apa amal soleh putra jenengan? Dijawab sama ibunya. Dengerin jawabannya. Yang pertama itu adiknya, itu meninggal karena sakit di pesantren, sedang ngaji belajar, nyari ilmu. Dia sakit dalam kondisi sedang mencari ilmu, terus dia meninggal. Catat Pak Abdurrahman, sebab mencari ilmu. Yang kedua itu emasnya. Apakah emasnya juga meninggal di pesantren? Boten. Lalu ngapain? Masnya ini, kakaknya ini setiap hari ke hutan mencari kayu bakar. Kayu bakarnya dibawa ke pasar, dijual, uangnya buat membiayai adiknya ngaji di pondok. Akhirnya Pak Abdurrahman dapat pelajaran. Oh, ternyata orang yang mencari ilmu, yang belajar ngaji, dengan orang yang membiayai orang yang mencari ilmu, dua-duanya besok masuk surga. Siapa itu Bu? Anak jenengan yang sedang ngaji, dan jenengan yang setiap hari bekerja mencari uang untuk membiayai anaknya
ngaji. Ya sebenarnya gratis kok pribadi Pak. Berlaku buat ceritanya Pak Abdurrahman. Supaya berlaku kudu dipraktekin kudunya Pak Arif ini. Ini jenengan dewe sing nyepakati. Jangan Pak Arif sing nentuke. Nek Pak Arif sing nentuke ibu-ibu, menurut ceramahnya Pak Ustaz Saiful Bahri jenengan kudu bayar. Nah, terus mulailah gosip. Kudu niat bupati kita. Jadi harus orang tua. Nanti ke Bapak Ibu. Ya, jadi Bu, jenengan kok punya anak sekolah, Madin, mondok, nyari ilmu di MTS, nyari ilmu di SD, jadi manapun, kok jenengan setiap hari berusaha ikhtiari anaknya, insya Allah anaknya masuk surga, orang tuanya masuk surga. Apa yang dilakukan Pak Abdurrahman Bu? Besoknya Pak Abdurrahman itu resign. Resign itu apa? Mandek kerja Bapak itu. Nggak mau berangkat kerja lagi jadi tukang gali kuburan. Pak Abdurrahman ini berhenti di usia 40 tahun. Ngapain Pak Abdurrahman? Daftar jadi santri kalong di salah satu masjid di kota tempat tinggalnya. Dia aku mandek jadi tukang gali kubur. Aku pengen melebur swarga lewat jalur ilmu. Akhirnya Pak Abdurrahman daftar jadi santri TPQ di salah satu masjid. Di usia berapa? 40 tahun dia belajar ngaji fikih, ngaji hadis. Di usia 60 tahun, berarti berapa tahun kemudian itu? 20 tahun berikutnya, usia 60, Pak Abdurrahman ini jadi ulama, jadi kiai. Ya, terkenal dengan namanya Abdurrahman Al-Haffar. Niki kejadian nyata. Tembudi niku Pak Saiful di negeri para nabi. Namanya Damaskus, Syria. Kenapa dinamakan negeri para nabi? Karena para nabi banyak yang lahir di situ, banyak yang meninggal di situ. Nama negaranya Damaskus, Syria. Kalau sekarang agak kurang aman karena banyak teroris. Ada dulu ulama besar Bu kitabnya dikaji di pesantren-pesantren di Indonesia, namanya Ramadan Al-Bukti. Lagi ngaji seperti ini, tiba-tiba ada jamaah terlambat Pak. Melu ngaji, duduk di tengah, ternyata bawa bom, meledak bom, keluar satu masjid. Orang lagi ngaji di masjid, ya beliau lagi baca kitab, ada jamaah terlambat datangnya. Ini langsung maju ke depan, duduk di depannya itu, depan kiainya. Ternyata dia bawa bom bunuh diri. Meninggal itu namanya Syekh Ramadan Al-Bukti. Sejak itu akhirnya negara itu tidak aman karena banyak apa? Teroris. Nauzubillah ini. Nah itu Bapak Ibu. Cerita Assalamualaikum Pak Abdul Rahman. Semoga jenengan dapat ilmu G. Nah itu. Jadi anak mau ngaji itu tak